Kita ke informasi mancanegara, saudara. Kekejaman militer Israel di jalur Gaza terus berlanjut. 60 warga Palestina dibunuh Israel dalam 24 jam terakhir. Informasinya dalam Jendela Dunia. Kejam dan tak berperi kemanusiaan. Dua kata ini sepertinya menjadi kata yang tepat untuk menggambarkan kebrutalan Zionis Israel di jalur Gaza Palestina. Dalam serangan udara sepanjang Senin malam hingga hari Selasa, dilaporkan sedikitnya 60 warga Palestina dibunuh oleh Israel. Serangan Israel dilakukan di sejumlah wilayah di jalur Gaza. Di kota Gaza di Gaza Utara, serangan menyasar sebuah rumah dan sekolah yang dijadikan tempat penampungan. 22 orang tewas di lokasi ini, yang lebih dari setengah jumlah korban adalah wanita dan anak-anak yang tak berdosa. Di pusat kota Deir al-Balah, serangan Israel menewaskan 13 orang dan serangan lainnya di kamp pengungsi Nusairat menewaskan 15 orang. Sementara dua serangan di Khan Yunis di Gaza Selatan menewaskan 10 orang. Genosida Israel yang terus terjadi di jalur Gaza telah menimbulkan kecaman dari dunia internasional. Namun Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tetap melanjutkan genosida mereka di jalur Gaza. Israel terus berkilah dengan menyalahkan kelompok Hamas yang dituding bersembunyi di permukiman warga sipil. Dan Israel tetap bersikeras bahwa serangan tanpa henti mereka di jalur Gaza bertujuan untuk memulangkan puluhan sandera yang masih tersisa dan ditawan oleh Hamas. 58 warga Israel masih ditawan oleh Hamas dan sepertiga dari jumlah tersebut diyakini masih dalam keadaan hidup setelah sebagian besar sandera dikembalikan melalui perjanjian gencatan senjata. Namun gencatan senjata dilanggar oleh Israel dengan kembali membombardir jalur Gaza tanpa mempedulikan tewasnya warga sipil. Israel juga terus merilis pergerakan pasukan darat mereka di jalur Gaza. Militer Israel menyatakan pihaknya telah menyerang lebih dari 100 target dalam sehari terakhir. Kritik terhadap Israel juga terus meningkat. Hari Senin, Kanada, Prancis, dan Inggris mengancam akan mengambil tindakan nyata terhadap Israel akibat perbuatan Israel di jalur Gaza yang mereka nilai sebagai tindakan mengerikan. Sementara di Qatar, Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani menyatakan bahwa negosiasi terkini antara Israel dengan Hamas belum membawa hasil yang memuaskan dan dinilai masih ada kesenjangan yang mendasar antara kedua belah pihak. Kubu Hamas menginginkan penghentian perang dan membebaskan semua sandera. Namun Israel ingin merebut Gaza dan mempertahankan wilayah di sana sambil mengusir warga Palestina dari Gaza. Qatar sendiri selama ini telah menjadi mediator utama dalam perundingan antara Israel Hamas. Perang antara Rusia dengan Ukraina juga masih terus berlangsung. Selasa dini hari Rusia kembali menyerang kota pelabuhan Kherson yang mengakibatkan sejumlah bangunan tempat tinggal rusak. Akibat serangan ini dilaporkan 5 orang terluka terkena pecahan peluru. Militer Ukraina menyatakan Rusia meluncurkan 108 drone jenis Shahid dalam 24 jam terakhir. Dan Ukraina berhasil menembak jatuh 93 drone di wilayah timur, utara, dan tengah Ukraina. Kecelakaan maut terjadi di persimpangan padat di New Taipei di Taiwan Utara, Taiwan. Sebuah mobil menabrak sejumlah pejalan kaki yang menewaskan 3 orang, termasuk 2 gadis yang masih berusia 12 tahun. Pengemudi mobil sendiri yang telah berusia 78 tahun dilaporkan mengalami koma usai kejadian. Polisi menyatakan sang pengemudi menyerempet 3 skuter, sebuah sepeda dan terus melaju hingga menabrak beton pembatas jalan. Selain 3 orang tewas, 5 orang lainnya mengalami luka serius. Penyebab kecelakaan sendiri masih dalam penyelidikan dan hasil sementara pengemudi tidak dalam pengaruh alkohol.